Oh. Ya, jadi juah-juah mah bujur ibas kesempatan dulu baca kita cakap-cakap secara virtual. Bas Warenda. Bujur. Ya. Ya, sehat kamu? Iya. Oke. Sehat. Kami sehat. Sehat mah, sehat. Aku dah kam pensiun terus nih tarik Pak Prabowo bergabung ke Partai Gerindra. Oh, bagaimana? Kami kebetulan lihat historisnya ngundekah bagaimana maka. Jadi ngundekah kami standan bagaimana kira-kira. Ras Pak Prabowo? Oh, bagaimana? Berarti cukup dekat kak kami. Cukup dekat. Waktu kami merendam baru-baru dengan lulusan Akmil, ia komandan kami. Bagaimana? Jadi zaman-zaman dia komandan batalion, kami komandan kompi. Oke, Ma. Aku derbi ku bangsa ada tulisan mah, aku kirim ngebahan duling lah. Jadi ku amat-amati nggak muncul dan menguat rasa kagum kuman bana. Rasa kaguman Pak Prabowo kita kan konsisten ia untuk maju. Misalnya amin tapi tiga kali ia katakanlah talu bagai ya. Adi talu biasa ku akap adi menurut aku mah langah pak sana iya bagailah langah pak sana iya langah momen na iya. Maka dikuidah Gundari Mesir tahun 2024 enda momen si khusus kalman bana. Adi kuidah uga ya terutama dua hal mah rendah hati dan dia siap jatuh bangun ibas keguluhan enda. Kamu tentu sebagai orang yang dekat dengan beliau, enda gua pengidah si paling menonjol sikap-sikap Pak Prabowo enda mah. Persis bagi kata dunia dan pengamatan gue. Jadi si tandai kami awal mula Pak Prabowo enda bagi puluhan tahun si lewat. Asa kundari karakternya situ nak berubah. Oh bagaimana? Ahma karakter aslinya dia memang orang yang tidak pernah menyerah. Saya percaya Surman di Bata, ada di Bata kita diperintahkan untuk kerja keras. Pedahna gelgelna iman kami. Bagaimana? Janah adibaci misalnya mah. Adibaci teruskan. Contohnya misalnya bagaimana kan? Contohnya waktu kami kemudian kompi Brenda pernah alit skala anak buah kami kena tembak burung nah, pinggang nah Brenda. Mungkin anak peluru Brenda tertanam bas pinggang nah. Kau didemin? Dievakuasi ku Jakarta. Mungkin ini operasi. Operasi ini tindakan kami daerah operasi daerah tugas mungkin enda si pasien kirim ke Jakarta dapat berita kami bahwa Kopral Aris sudah ditangani dokter sudah dioperasi tapi statusnya lumpuh. Jadi statusnya lumpuh. Jadi waktu pas kami tolong para perwira Krina Ras Komandan Nina Pak Prabowo dokter kami ada dokter batalion dokter militer waktu itu nanti kalau kita pulang kita lanjutkan itu mengobati Kopral Aris. Saya yakin masih bisa diobati supaya dia bisa pulih total. Kalau nanti dia nggak bisa kalau nggak bisa nanti kita obati di Jakarta. Saya ada kenalan di Jepang kata dia. Sampai begitu. Kami waktu itu para perwira dengarnya kan seperti apa gitu. Apa mungkin kan begitu. Dalam hati kami sebenarnya sempat bertanya kan begitu. Tapi setelah kami menyusul pulang kembali ke Jakarta pasukan 6 bulan kemudian. Beliau begitu kami sampai di asrama
beliau langsung mengajak kami semua perwira untuk menjenguk Kopral Aris di rumahnya yang sudah statusnya berobat jalan. Iya, Mak. Berobat jalan, dan begitu kami sampai, ya seperti laporan dokter, status lumpuh, kakinya sudah mulai mengecil, kemudian buang air kecil sama besar, itu pakai selang, nggak terasa, artinya tidak bisa diinilah gitu. Jadi saat itu Pak Prabowo langsung ngasih petunjuk kepada dokter kami, dokter, saya minta dalam 2 minggu coba kamu cari berkas pengobatannya, berkas perawatan si Kopral Aris. 3 minggu kemudian dokter laporan, Pak sudah dapat berkasnya. Terus berkas itu beliau bawa ke seorang profesor ahli saraf di Jakarta. Oke. Ya, waktu itu kalau nggak salah namanya Profesor Satya Negara. Oke, iya Mas, Satya Negara. Akhirnya terus dokter ini bilang lewat telepon, bahwa saya pelajari dulu, nanti apa advis saya beritahu, katanya gitu. Nggak sampai sebulan, dokter itu telepon ke beliau, bawa anak buahmu itu ke rumah sakit, dia tunjuk ke rumah sakit tertentu, saya akan observasi ulang. Itu petunjuk dokter. Akhirnya dibawalah si Kopral Aris ke sana. Kemudian seminggu kemudian laporan lagi profesor itu, saya akan operasi ulang gitu. Minta izin operasi ulang. Akhirnya minta izin ke komandan, keluarga lah. Minta izin ke istrinya kan gitu. Istrinya, iya Mak. Jadi dia operasi ulang si Kopral Aris ini. Setelah operasi 2 minggu kemudian sudah mulai bisa dia gerak-gerakkan jari kakinya. Nah, coba. Iya kan? Iya, Mak. Hampir sebulan udah mulai duduk. Oh, udah bisa duduk, Mak. Sampai akhirnya 2 bulan kemudian dia udah belajar tongkat, jalan bertongkat. Udah bisa jalan. Udah bisa jalan. 3 bulan udah dikembalikan ke asrama, statusnya jalan pakai tongkat. Berobat jalan, mungkin 6 bulan, 7 bulan, udah lepas tongkat. Terakhir yang kami ingat itu, setahun kemudian dia bisa nyupir lagi. Wah, kamu bayangkan itu. Luar biasa. Itulah Pak Prabowo nggak mau menyerah. Beliau bilang, kalau tadi kita mungkin berpikir secara awal, itu dia. Sudah seperti itu, udahlah. Kita sabar-sabarkan dia, kan paling begitu. Tapi Prabowo enggak. Nah, itulah dia buktikan kecintaan dia kepada anak buah. Ya itu karakter dia, begitu. Jadi kalau hari ini kami lihat sikap politiknya seperti itu, ya itu memang karakter dia. Itu karakternya. Jadi bukan hanya sebuah strategi ya Rima, tapi itu memang karakter yang mendarah daging dalam dirinya. Iya, mendarah daging. Karena dia bilang kalau sudah untuk rakyat, untuk negara, selama saya masih diberi kekuatan sama Tuhan, saya akan jalan terus. Itu prinsip dia. Luar biasa. Jadi bisa kulihat begini, Pak Prabowo itu, dia itu total untuk mewujudkan sesuatu, tapi bukan hanya untuk dirinya. Termasuk dalam menolong orang lain pun, menolong prajuritnya pun, dia akan total sampai tuntas, sampai sebaik-baiknya dia lakukan. Betul. Wah, luar biasa. Betul dia urus, benar. Iya, luar biasa. Makanya seperti yang kukatakan, dia itu otentik, seorang pemimpin yang otentik. Bukan dibuat-buat, bukan supaya orang suka sama dia. Dia lakukan itu adalah karena memang dia mau melakukan itu. Betul. Wah, luar biasa. Dia nggak butuh pujian, nggak butuh apa. Yang penting dia lakukan sesuatu yang dia yakini baik, dia jalani. Gitu. Oke. Nah, aku ingin tanya, sebagai orang paling dekat dari Pak Prabowo, kamu pernah dengar nggak sebenarnya dari Pak Prabowo apa visinya atau apa misinya yang ingin dia lakukan untuk bangsa Indonesia ini ketika dia atau seandainya dia menjadi presiden kita, Ma? Kalau yang pertama kan sesuai dengan selalu beliau ucapkan, kita harus ketahanan pangan dulu. Oke, iya. Karena beliau bilang rakyat harus sejahtera dulu dengan pangan yang cukup dulu. Iya, Ma. Oh, itu jadi visi utamanya ya. Itu dulu, bayangkan kami dulu dari batalion pun di pasukan dulu, itu beliau sudah mengatakan itu.
Jadi kami dulu dia komandan, lahan-lahan tidur di sekitar asrama kami kita pakai untuk pertanian. Atas perintah beliau. Ada kolom air mengalir, kita bendung, bikin kolam ikan. Iya. Itu pekerjaan dia waktu komandan batalion sudah seperti itu. Karena beliau udah bilang, seperti itu ya, Bang? gaji kita belum cukup untuk memberi gizi yang baik kepada prajurit. Jadi kalau kalian bisa bikin kompi-kompi, bisa bikin balong ikan, panen, lumayan untuk keluarga-keluarga prajuritmu, menambah protein bagi dia. Sampai seperti itu beliau perhatiannya. Jadi beliau bilang, selalu katakan, sekarang setelah di politik pun beliau bilang, maka urusan ketahanan pangan dulu. Ya. Rakyat kita harus cukup dulu makan, cukup gizi. Kalau udah cukup gizi, baru di pendidikan yang baik. Iya. Jadi kalau ada pendidikan yang baik, kesehatan yang baik, akan lahir anak-anak muda kita yang mampu bersaing dengan anak-anak muda dari negara lain. Itulah sumber daya manusia kita, itu investasi kita paling besar ke depan. Gitu. Betul. Dan itu. Dia sudah mencontohkan dari dirinya bagaimana anak-anak muda kita itu perlu sekali yang saya katakan kemarin resilient itu kan, Ma. Semangat untuk bangkit lagi resilient, dan bangkit lagi. Iya. Betul, Ma. Karena beliau selalu menggambarkan negara kita ini begitu luas, kita di negara agraris, musimnya musim hujan, musim panas secara bergantian. Kenapa kita masih impor pangan? Itu beliau selalu berbicara itu, ya kan? Setelah itu barulah kita berbicara kesehatan, pendidikan, begitu. Dengan demikian akan lahir anak-anak muda yang punya kemampuan intelektual yang baik, gizinya yang baik. Kan betul gitu. Sekali. Betul sekali, Bang. Jadi paling mendasar selalu beliau katakan itu. Iya. Setelah ketahanan pangan, ada yang pernah kamu dengar, Bang? Selain pangan kan beliau selalu cerita energi. Energi. Energi ini kan kita kaya energi sebenarnya, ya kan? Sehingga bagaimana kita akhirnya kita tahu hari ini ternyata sawit bisa jadi B100. Betul, ya kan? Bang. Betul sekali. Iya, betul. Ya kan? Jadi aftur pun bisa. Kita tanam singkong saja bisa jadi etanol. Tebu bisa jadi etanol. Itu semua energi terbarukan kan? Benar, Bang. Benar sekali. Itu energi terbarukan. Dan kita punya lahan, banyak hutan-hutan kita rusak, tapi tidak dikelola dengan baik. Jadi beliau bilang, tanah-tanah rusak itu kenapa nggak dikelola untuk itu? Jadi kita nggak semata-mata tergantung fosil lagi kan? Jadi kalau sudah seperti itu, ya kita ketahanan energi kita akan kuat, ya kan? Industri kita akan berkembang. Pasti, Ma. Kira-kira begitu. Jadi pangan, energi, baru beliau bilang pertahanan, keamanan. Ya kan? Nah, pertahanan itu harus dibuat seperti investasi. Karena kekayaan laut kita nggak bisa kita amankan kalau tanpa pertahanan yang kuat. Iya, itu benar sekali, Ma. Benar sekali. Tangko ikan, arab ikan teh. Banyak sekali kekayaan laut kita dicuri. Betul, ikan kita dicuri tanpa terawasi, tanpa terdetek sama kita. Itu saya lihat yang beliau selalu mengingatkan kita itu di partai, di mana kesempatan sebagai Menteri Pertahanan aja beliau selalu masih mengungkapkan itu. Iya, Ma. Jadi yang pertama tadi ketahanan pangan, kedua itu ketahanan energi, dan ketiga baru pertahanan dan keamanan kita ya, Ma. Ini bagus sekali supaya sumber daya kita itu bisa kita kelola sendiri tanpa kita harus was-was diambil orang, dicuri orang ya, Ma. Betul. Iya. Ma, aku masih ada 2 pertanyaan lagi ini. Mungkin belum ada kesempatan selama ini yang kita tahu apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, Pak Prabowo. Tapi aku ingin dengar dari kamu sebagai orang terdekat dia, 2 hal, Pak.
Yang pertama adalah bagaimana kemudian Ya. pandangan Pak Jokowi terhadap perpindahan ibu kota negara kita yang dicanangkan oleh Pak Presiden. Iya, kalau yang saya tahu dari beliau, walaupun Iya, tidak Pak. secara eksplisit, karena beliau Ya. bilang setiap pemimpin itu pasti ingin punya legacy, Ya, ya kan? Pasti Ya. ingin meninggalkan sesuatu yang baik untuk masa depan negaranya, kan kira-kira begitu. iya, Mak, iya, Mak, iya, benar sekali. Iya kan? Kemudian Ya. kita tahu selama ini kan ketimpangan Jawa luar Jawa ini kan masih terjadi ketimpangan seperti itu. Bisa jadi Betul, dengan Pak, perpindahan betul. ibu kota ini kan itu menjadi pengungkit atau menjadi pendorong untuk membuat keseimbangan itu. Iya, gitu. Sehingga pembangunan di luar Jawa itu akan diharapkan bisa lebih pesat supaya enggak rakyat kita di luar Jawa juga ikut menikmati kemajuan. Kira-kira begitu. Kalau saya tangkap begitu. Ya kan? Ya, jadi kami yakin kalau nanti seandainya Pak Prabowo jadi presiden, maka itu akan dilanjutkan. Iya. Diteruskan. Saya yakin. Karena beliau tipikalnya sangat menghargai terhadap pendahulu dia. Iya. Dalam setiap kesempatan gitu, jabatan dia selalu menghargai pendahulu dia. Iya. Aku pun sangat setuju, Mah, karena sebelum Pak Jokowi pun mencanangkan perpindahan ibu kota, dalam beberapa tulisan, aku selalu menulis bahwa memang jauh lebih bagus kalau ibu kota pemerintahan negara kita itu dipindahkan ke Kalimantan seperti itu. Dan kalau Pak Prabowo nanti melanjutkannya, saya kira ini juga akan membuat dia semakin disenangi oleh generasi-generasi muda kita ini, Pak. Iya. Betul. Iya. Satu lagi, Pak, yang aku ingin dengar dari kamu sebagai orang paling dekat Pak Prabowo sebagai salah seorang calon presiden kita. Ketika dia nanti, seandainya dia nanti terpilih jadi presiden, apakah dia bisa mandiri terlepas dari kekuatan-kekuatan masa lalu, Pak? Ya, saya kira itu semua fakta, tantangan yang nggak bisa lepas dari semua setiap era kepemimpinan. Ya. Tapi beliau selalu mengatakan, mengatakan kita tidak boleh terpaku dengan masa lalu. Kita harus lebih banyak memandang ke depan. Masa lalu itu tidak bisa sepenuhnya kita lupakan karena itu memang pernah kita lalui. Tetapi kita tidak boleh terjebak dengan masalah-masa lalu, maka yang ke depan yang harus kita pikirkan. Kita harus punya visi yang jauh ke depan. Karena kalau kita tenggelam dengan masa lalu, kita akan selalu berkutat dengan perdebatan-perdebatan sepertinya nggak pernah ada ujungnya. Oh iya, benar sekali, Pak. Benar sekali. Perbedaan pandangan, ya kan? Perbedaan pandangan, perbedaan pemikiran, ya. Dari masa-masa yang lalu tuh setiap era selalu ada. Iya. Kita ke depan harus berpikir Indonesia sebagai negara yang besar, negara yang punya potensi untuk menjadi negara yang hebat, maka kuncinya adalah persatuan. Iya, Pascal, bersatu itu kita harus memandang jauh ke depan. Kira-kira begitu. Kalau saya tangkap dari beliau itu. Oke. Kalau begitu, karena kenapa tadi saya tanyakan itu, Mah? Karena pernah juga saya dengar itu semacam keraguan dari beberapa teman, beberapa kalangan yang saya ajak berdiskusi. Tapi dengan penjelasan ini, Mah, kamu sebagai orang yang paling dekat dengan beliau, saya kira apa yang kamu sampaikan ini, Mah, ini menggambarkan suasana kebatinan dan suasana pemikiran dari Pak Prabowo. Ya, Pak Prabowo. Jadi kalau begitu, betul. Semakin yakin kita, Mah, bahwa beliaulah salah satu dari calon terbaik untuk memimpin negara Republik Indonesia ini. Gimana menurutmu?
Iya, saya kira begitu. Karena hari ini beliau, walaupun baru sebagai Menteri Pertahanan, beliau sudah buktikan. Betul, Mas. Gitu. Betul. Beliau ada acara di Kementerian Pertahanan mengundang Pak Agung Gumelar, Pak Endro Priyono, Pak Wiranto, bisa jadi satu semua kuyup. Ada Pak Trisno. Itu kan contoh konkret. Benar yang sekali, dulu mungkin dipersepsikan beliau itu berseberangan, kan begitu. Oke, iya. Tapi itu kan masa lalu semua. Kan kita kan manusia yang belajar, itu dia. Nah, itu dia. Iya. Nah, jadi ini beliau waktu itu kan kita diundang ke Kementerian Pertahanan, senior-senior dihadirkan, terus taruna-taruna Akabri, AAL, AU, semua hadir. Mereka bisa melihat bahwa pemimpin itu ternyata bersatu. Jadi yang muda bisa melihat langsung di situ dengan mata kepala sendiri bagaimana pemimpinnya yang dikatakan di masa lalu macam-macam, ternyata mereka bisa bercengkrama, bisa bersatu, itulah kekuatan bangsa kita. Dan itu dilakukan oleh Pak Prabowo. Betul sekali, Pak. Betul. Dan kalau kita tidak bersatu, maka bangsa yang kecil seperti di masa lalu itu bisa menguasai kita. Tetapi kalau kita bersatu, sejarah kan, sejarah kita kan itu. Kita harus belajar dari sejarah. Iya, Pak. Dan ya, sebagai seorang suku Karo, Pak, aku bangga kamu bisa di lingkaran paling dalam dengan Pak Prabowo, Pak. Dan ya kita berharap juga lah. Iya, itu jalannya Tuhan itu. Kamu juga kan ikut. Iya. Dan jalannya Tuhan lah itu, karena dari amin, Pak. Iya. Betul sekali, Pak. Betul sekali. Jadi kalau masih ada satu statement dari kamu sebagai closing statement, Mas, silahkan, Mas. Iya, jadi kalau dari aku, terutama untuk komunitas kita, Karo, orang Karo yang di Tanah Karo maupun di luar Tanah Karo, saya memang sudah puluhan tahun bersama-sama Pak Prabowo. Jadi saya tahu hatinya yang paling dalam terhadap negeri ini, gitu, ya kan? Orang tua saya, bapak saya pun dulu pernah hidup di asrama 2 tahun, itu pun disambangi sama Pak Prabowo. Sampai seperti itu, ya. Sampai bapak saya waktu itu bilang, Bapak cerita apa sama beliau? Ya, kami cerita perang kemerdekaan. Nah, coba. Jadi Pak Prabowo mendengarkan, karena saya waktu itu nggak ada di rumah. Saya nggak ada di rumah, dia datangi ke rumah, karena dia dengar ada bapak saya di rumah. Gitu. Berarti sama orang tua pun hormat sekali beliau, Mah. Iya, jadi respect sekali. Jadi saya tanya bapak cerita apa ya? Saya cerita perang kemerdekaan. Bagaimana kami dulu mengungsi dikejar-kejar, kan begitulah. Iya. Nalurinya di situ? Dia sangat 2 jam dia Pak Prabowo dengerin bapak ngomong katanya. Nah, itulah dia. Jadi memang tak kenal maka tak sayang, kan? Kita tahu lah. Benar. Perjalanan beliau sebagai anak manusia, pasti ada kekurangannya, ya kan? Siapa kita yang tidak punya kekurangan, Mas? Ya, dia selalu katakan di mana-mana begitu. Tapi demi bangsa dan negara ini, maka nggak ada jalan lain, kita harus bersatu untuk masa depan anak-anak muda kita, kira-kira begitu. Iya, oke. Nah, dibagai bujur melalah, Mama. Kali ibu kami. Salam sehat, Ma. Salam sehat. Bujur, ya. Ya, kapan-kapan kita bincang-bincang lagi, Ma. Iya, Jojo. Ya. Jojo. Oke. Cadas, indah.